Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi, Jumat 24 Maret 2023. Dan marilah kita menggunakan waktu yang sangat baik ini untuk menerima berkat dari Tuhan. Lewat renungan yang berjudul Mewaspadai 3 Perkara. Bacaan firman Tuhan diambil dari surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 15-16. Yang akan kita baca sekarang adalah Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Demikian bunyinya. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara-saudara, suatu kali Tuhan berbicara kepada seorang pria untuk melayani dia sepenuh waktu. Saat itu dalam hati sang pria ada suatu kekhawatiran, dan itu ia utarakan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, "Saya takut kalau di tengah perjalanan langkah saya akan membelot. Saya takut pada hukuman yang Tuhan berikan kepada para pembelot. Saya membayangkan di mana pada hari Tuhan nanti akan menjadi pengalaman yang paling memahitkan, yaitu saat Tuhan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Matius 7 ayat 23. Saat si pria ini bergumul dengan perasaan tersebut, ada bisikan lembut di hatinya. Jika engkau memiliki hati yang mau diajar dan mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan yang engkau layani, maka Dia akan menjaga iman yang engkau sandarkan kepadanya. Saat itu dia teringat ada satu ayat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 12 berkata, "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan." Ayat ini sungguh meneguhkan imannya, karena Tuhan berkuasa menjaga langkah-langkahnya sampai hari Tuhan itu tiba. Saudara-saudara, memang bukanlah hal yang mudah bagi kita untuk tetap berdiri teguh di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa, Tuhan memberi tuntunan bagaimana kita bisa tetap hidup berkenan di hadapannya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dipaparkan bahwa ada 3 perkara yang harus kita waspadai supaya kaki kita tidak tersandung, sehingga hidup kita tetap berada di jalur Tuhan. Pertama, keinginan daging. Keinginan daging adalah segala keinginan untuk memuaskan nafsu, di mana semata-mata yang dipikirkan adalah kesenangan duniawi. Contoh nyata keinginan daging ialah percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, memecah belah, dengki, mabuk-mabukan, dan pesta pora atau hedonisme. Banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan yang terjebak di dalam beberapa kategori keinginan daging di atas. Karena itu baiklah pagi ini kita mengoreksi diri. Apakah kita sedang berjalan di salah satu rel kedagingan itu atau tidak? Mari berhati-hatilah, karena keinginan daging sangat besar kekuatannya untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Yang kedua adalah keinginan mata. Keinginan mata ini berhubungan dengan segala sesuatu yang membuat kita tamak dan serakah. Dosa yang satu ini membuat kita ingin memiliki apa saja yang dilihat oleh mata kita, meskipun
itu merugikan pihak lain. Keinginan inilah yang membuat Raja Ahab membunuh Nabot karena Ahab serakah ingin memiliki kebun anggur Nabot. Saudara bisa membaca kisahnya di kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 dan seterusnya. Dan di sana saudara bisa membaca bagaimana tragisnya akhir kehidupan dari Raja Ahab dan Isabel istrinya. Karena itu mari kita berwaspada terhadap keinginan mata. Kita harus bisa hidup dengan penguasaan diri. Dan penguasaan diri ini adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Tidak ada lain jalan. Kalau kita ingin hidup dalam penguasaan diri, maka kita harus hidup terus berdampingan dengan Roh Kudus. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan dapat membutakan mata rohani kita, karena keangkuhan membuat kita meninggikan diri sendiri. Keangkuhanlah yang membuat Nebukadnezar dihukum Tuhan menjadi seperti lembu selama 7 masa karena dia meninggikan dirinya sendiri. Saudara bisa membacanya dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 1-37. Saudara-saudaraku, Tuhan sangat membenci keangkuhan, sebab keangkuhan membuat seseorang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Mari kita belajar hidup dalam kerendahan hati, sebab Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Dan justru orang yang rendah hati itulah yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tinggi hati, yang angkuh, yang sombong akan direndahkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau menegur kami, agar hidup kami tidak berada di rel yang salah. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Kami tidak mau menjadikan diri kami menjadi seteru Allah, tetapi yang kami mau, kami menjadi kawan sekerja Allah untuk melaksanakan kehendak-Mu di bumi ini. Ampuni jikalau pada waktu-waktu yang lalu kami masih sangat terpengaruh oleh ketiga perkara yang ada di dunia ini. Tetapi pagi hari ini kami mohon Engkau memampukan kami mohon Roh Kudus terus menopang kami dan membuat kami mampu untuk berada di pihak Tuhan dan tidak memberi kesempatan sedikit pun pengaruh-pengaruh dunia membutakan mata rohani kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keinginan daging membawa kepada maut, tetapi keinginan roh membawa kepada damai sejahtera dan hidup kekal. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Selama masih di dunia, kita bekerja, kita beraktivitas sesuai dengan profesi dan talenta kita masing-masing. Tetapi jangan lupa yang kita kejar adalah hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.